Orang yang kelihatan tenang, kalem, gak gampang panik itu bukan karena hidup mereka bebas masalah. Justru mereka juga punya banyak hal yang bikin stres, bikin cemas, bikin capek. Tapi bedanya satu, mereka tahu mana yang bisa mereka kontrol dan mana yang enggak. Ini kelihatannya simple ya, tapi efeknya gede banget. Soalnya banyak dari kita tuh capek bukan karena masalahnya berat, tapi karena kita naruh energi ke hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita kendaliin. Contoh nih ya, kita nggak bisa kontrol cuaca, tapi kita ngedumel sepanjang jalan karena hujan. Kita nggak bisa kontrol omongan orang, tapi kita mikirin semalaman kata-kata mereka. Kita nggak bisa kontrol masa lalu, tapi kita nyalahin diri terus tiap hari. Yang kayak gitu tuh nyedot energi, tapi nggak ngasih solusi. Orang yang fokus ke hal yang bisa mereka kontrol tuh mikirnya gini, gue nggak bisa ngatur apa yang orang lakuin, tapi gue bisa ngatur gimana cara gue ngerespon. Gue nggak bisa jamin semuanya lancar, tapi gue bisa siapin diri sebaik mungkin. Mereka milih buat naruh perhatian ke hal yang produktif, konkret, dan actionable. Misalnya ya, daripada mikir, gimana kalau besok presentasi gue gagal? Mereka ganti jadi, gue bisa belajar lebih banyak sekarang. Gue bisa latihan ngomong biar lebih pede. Gue bisa siapin plan B kalau ada yang nggak sesuai. Gitu terus pola pikirnya. Bukan denial, tapi fokusnya dibalik. Karena gini loh, hal-hal yang nggak bisa kita kontrol itu sebenarnya kayak kabut. Semakin lo masukin energi buat ngelawan kabut, semakin lo tersesat. Tapi waktu lo berhenti, lihat ke tanah, cari pijakan, jalan pelan-pelan sambil pegang kompas, itu artinya lo mulai fokus ke hal yang konkret, hal yang bisa lo kendalikan. Bahkan waktu kondisi benar-benar kaos pun, mereka tetap mikir, di tengah kekacauan ini apa satu hal kecil yang masih bisa gue lakuin? Bisa jadi, tarik napas panjang, nulis prioritas, minum air biar gak dehidrasi, atau cuman ngingetin diri, tenang dulu, jangan buru-buru panik. Simple, tapi powerful. Dan mindset ini juga ngaruh ke emosi lo. Kalau lo terus mikirin hal yang di luar kendali lo, otomatis lo ngerasa powerless kayak korban. Tapi waktu lo fokus ke hal yang bisa lo ubah, pelan-pelan lo ngerasa lebih kuat, lebih tenang, dan lebih siap jalanin apapun. Contoh paling nyata tuh, ngadepin orang lain. Orang nyebelin gak bisa kita ubah, tapi sikap kita ke mereka, cara kita ngerespon, itu sepenuhnya dalam kendali kita. Bisa jadi kita milih cuekin, atau jawab dengan tenang, atau jaga jarak. Yang penting bukan bikin mereka berubah, tapi bikin kita nggak ikut-ikutan rusak moodnya. Dan lucunya, semakin kita fokus ke diri sendiri dan hal yang bisa kita atur, semakin besar juga pengaruh positif kita ke sekitar. Karena orang lain bakal lihat, oh ini orang tenang ya. Nggak gampang kebawa emosi, tetap jalan terus walau banyak hal nggak ideal. Dampaknya jadi lebih luas. Tapi tetap dimulai dari hal kecil yang bisa dikontrol sendiri. Intinya gini, lu nggak bisa ngontrol arah angin, tapi lu bisa ngatur posisi layar. Dan kadang itu udah cukup buat bawa lu sampai tujuan. Orang yang kelihatan stabil, tenang, dewasa, itu bukan karena mereka nggak pernah gagal atau nggak pernah marah. Tapi karena mereka punya satu kebiasaan yang nggak semua orang punya. Mereka rutin ngaca ke dalam. Mereka refleksi diri. Bukan ngaca buat nyalahin diri, tapi buat ngelihat, hari ini gue ngelakuin apa? Apa yang bisa gue pelajari? Gue bener-bener jadi diri terbaik gue atau belum? Refleksi diri itu kayak bersihin kaca. Kalau lu nggak pernah ngelakuin, makin lama makin buram. Sampai lu nggak bisa lihat diri lu sendiri dengan jernih. Dan itu bahaya. Karena akhirnya lu hidup dalam mode otomatis. Asal jalan, asal reaksi, asal ngomong. Tanpa sadar apa yang lu tanam dan lu timbulin. Orang yang reflektif itu biasanya punya momen-momen khusus, nggak perlu drama. Cuma duduk, diam, dan mikir. Apa yang sebenarnya gue rasain hari ini? Tadi gue kesel banget. Tapi kenapa ya? Apa karena orangnya? Atau sebenarnya gue yang lagi capek?